Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di Sam Resin Art, channel yang membahas seputar resin. Di video kali ini saya akan lebih spesifik menjelaskan masalah crack atau pecah pada saat kita melakukan casting atau pengecoran. Pada kasus ini kemarin saya membuat meja resin. Di sini saya sedang melakukan pengecoran atau casting. Nah, ternyata di tengah-tengah pengecoran ini ada beberapa bagian yang mengalami crack atau pecah. Bagaimana cara mengatasinya? Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, tidak ada salahnya jika kalian subscribe dulu channelnya. Oke? Seperti yang teman-teman lihat ya, ini ada beberapa bagian yang mengalami crack atau retak pada saat saya melakukan casting atau pengecoran ini lor. Jadi ini disebabkan karena kemarin kebetulan resin yang saya pakai itu adalah resin jenis yang resin budak, resin polyester ini ya, resin polyester yang berwarna. Jadi yang pink atau yang budak seperti itu ya, bukan resin yang bening. Perlu diketahui untuk resin jenis yang budak itu tadi, yang pink itu tadi ya, biasanya dia itu sedikit sensitif, agak terlalu sensitif kepada takaran katalis loh. Jadi kalau kita terlalu banyak memberikan jumlah katalis ya, dia reaksinya nanti akan seperti ini. Jadi seperti ini. Sebetulnya ini kemarin saya udah sedikit sekali sebetulnya memberikan katalis ini, tapi karena saya belum begitu terbiasa memakai resin merah ini ya kan, akhirnya ya seperti ini. Ternyata masih ada saja bagian yang crack atau pecah. Oke ya teman-teman, tadi udah lihat ya cracknya seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah seperti itu kalian jangan panik, nggak usah takut. Kalian masih bisa tetap terus melanjutkan casting atau pengecoran untuk layer berikutnya. Jadi celah atau crack, retak yang ada tadi ya kan, disitu nanti akan terisi oleh resin baru yang kita tuang di atasnya tadi. Tentu saja harus diingat ya kan, untuk komposisi katalisnya diusahakan lebih dikurangi dari komposisi katalis yang telah kita gunakan sebelumnya tadi, karena yang pertama tadi kan udah crack, berarti itu kebanyakan ya kan. Jadi untuk selanjutnya supaya nggak crack ya kita harus mengurangi lagi jumlah katalisnya. Oke. Jadi simple ya lor ya, seperti itu caranya atau triknya. Jadi nggak usah takut kalau wah ini sudah pecah nanti kita akan buat atau ngulang lagi dari awal seperti itu ya. Enggak juga, jadi masih bisa diperbaiki seperti itu caranya. Dan kalau memang misalkan kalian nggak mau melanjutkan lagi project ini ya kan, project yang sudah retak tadi, yang sudah crack tadi, ya nggak masalah. Misalkan kalau kalian mau buat lagi yang baru nggak masalah, tapi untuk resin yang sudah padat ini ya, itu nanti jangan dibuang loh. Jadi ini nanti bisa kalian pakai untuk dipergunakan sebagai isian. Jadi maksud saya gini, ini nanti bisa dibongkar ya kan, dibongkar lalu kalian pecah kecil-kecil gitu ya kan, menjadi bongkahan kecil-kecil gitu. Nah, ketika kalian mau ngecor lagi untuk warna solid yang seperti ini ya kan, kalian bisa memakai bongkahan ini tadi, bekas ini tadi untuk menjadi isian gitu. Jadi kalian nggak terlalu banyak lagi membutuhkan pengadaan resin. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Silakan kalian like video ini jika kalian suka, atau dislike jika kalian merasa nggak suka dengan video ini. Jika ada
pertanyaan atau mungkin hal yang masih ingin kalian tanyakan, silakan kalian ketik pertanyaan kalian pada kolom komentar. Di sana nanti kita bisa berinteraksi ya. Insya Allah saya akan membalas semua pertanyaan kalian satu persatu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.